Halo teman-teman semuanya, ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya Emilian Soekarno dari kelas 1 FEW 2 dengan NIM 225431032. Kali ini aku mau menjelaskan tentang partisipasi aktif generasi muda dalam ekosistem digital yang inklusif dan aman. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui satu persatu dulu ya, apa maksud dan tujuan dari presentasi yang bakal saya papari ini. Nah, pertama, mengapa sih partisipasi digital generasi muda itu penting? Di dalam era digital, partisipasi warga negara lagi tidak terbatas pada ruang fisik seperti musyawarah, organisasi, atau kegiatan sosial. Berdasarkan pemikiran Yudi Latif dan Kailan, partisipasi warga negara adalah wujud aktualisasi nilai Pancasila dalam konteks zaman. Nah, sekarang aktualisasi itu tuh berpindah ke platform digital melalui media sosial, aplikasi edukasi, komunitas daring, hingga platform ekonomi digital. Nah, lanjut. Generasi muda yang hidup sekarang dalam budaya digital menjadi kelompok paling strategis itu karena apa sih? Yang pertama, mereka itu adalah natif digital. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, apa natif digital itu apa? Generasi muda itu sudah terbiasa dengan teknologi. Jadi mereka tuh sering menjadi aktor utama untuk pembentuk budaya digital. Mereka memengaruhi arus informasi, tren sosial, bahkan opini publik. Nah, baru kita masuk ke poin yang kedua. Ruang digital menjadi ruang publik baru. Menurut perspektif demokrasi modern, Budi Harjo dan Afan Gafar, ruang publik adalah ruang bagi warga negara menyampaikan pendapat, berdialog, dan terlibat dalam kehidupan bernegara. Ini, ruang publik itu hanya terjadi di internet. Kemudian yang terakhir, tantangan moral Pancasila sangat nyata di dunia digital. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan diuji itu langsung dalam interaksi online. Seperti bagaimana kita bersikap saat berbeda pendapat, bagaimana mencegah perundungan, bagaimana membeli informasi yang benar, serta bagaimana memperlakukan orang lain dengan martabat. Nah, dengan demikian, kontribusi digital generasi muda bah bukan hal sepele, tetapi bagian dari menjaga demokrasi dan karakter bangsa. Nah, yang kedua, aku mau ngejelasin tentang kasus nyata nih yang sering terjadi di era sekarang. Atau bisa dibilang seperti studi kasus teman-teman. Nah, kasus pertama, ini menurut saya lumayan fatal juga ya teman-teman, apalagi di era yang seperti ini. Yaitu cyberbullying di media sosial. Banyak anak muda yang mengalami perundungan digital akibat komentar negatif, body shaming, atau penyebaran fitnah. Ini menunjukkan rendahnya etika digital dan absennya nilai Pancasila dalam interaksi online. Nah, partisipasi aktif generasi muda tuh dalam hal ini tuh dapat berupa membuat kampanye anti bullying, membela korban, melaporkan akun pelaku, membuat konten edukatif tentang empati dan toleransi gitu teman-teman. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah cyberbullying di media sosial, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang harusnya saling mengerti dan saling menghargai juga, kita harus punya banyak cara untuk melindungi teman-teman kita begitu. Oke, kita langsung di kasus kedua, penyebaran hoaks dan polarisasi politik. Itu tuh apa sih? Jadi saat pemilu atau isu sensitif tuh hoax menyebar cepat di WhatsApp, TikTok, atau Instagram. Teman-teman pasti sering mengalami mendapatkan informasi yang rancu atau informasi yang kadang tidak benar adanya. Nah, itu kita harus lebih ngefilter teman-teman. Nah, kontribusi yang dapat dilakukan itu seperti mencari fakta melalui sumber kredibel, LIPI, Google Scholar, dan lain-lain. Kemudian kita bisa membuat video edukasi literasi informasi. Jadi emang menurut data juga banyak masyarakat yang memang kurangnya dalam literasi membaca informasi teman-teman. Jadi kita harus bisa mengedukasi teman-teman kita juga untuk lebih apa ya, lebih untuk apa
mencari lebih tahu lagi tentang informasi begitu. Nah, terus mungkin di banyak juga organisasi yang ikut dalam gerakan anti hoax gitu. Kita juga harus bisa berpartisipasi gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ya di kasus yang ketiga, aksi digital untuk kemanusiaan dan lingkungan. Nah, contoh positif yang pernah dilakukan generasi muda Indonesia itu seperti kampanye, donasi online untuk bencana alam, edukasi kesehatan mental melalui TikTok, komunitas belajar gratis. Nah, gerakan ini juga membuktikan bahwa ruang digital itu dapat digunakan untuk kebaikan, bukan hanya untuk sensasi, begitu teman-teman. Lanjut, kita ke ini, ke poin yang berikutnya. Relevansi kuat dengan kehidupan generasi muda. Nah, sekarang generasi muda itu hidup berdampingan dengan teknologi, apalagi tanpa teman-teman sadari, sebenarnya teman-teman itu yang lagi dipegang sekarang, apalagi lagi ditonton video saya sekarang itu sedang menggunakan teknologi, yaitu handphone. Salah satu contohnya itu. Dan di generasi muda itu mereka belajar, bekerja, bersosialisasi, bahkan mencari jati diri itu melalui dunia digital. Begitu loh. Nah, eh, identitas diri itu terbentuk di dunia digital, seperti cara mereka berbicara, memposting, atau berinteraksi mencerminkan karakter keluarga negaraan dan nilai Pancasila yang mereka pegang. Gitu. Kemudian sekarang ada peluang karir sangat dipengaruhi partisipasi digital. Nah, banyak pekerjaan kini itu menilai dari jejak digital, kreativitas konten, kemampuan komunikasi online, kemampuan memecahkan masalah digital, itu teman-teman. Nah, kemudian keamanan digital yang mempengaruhi keselamatan diri seperti penipuan online, doxing, dan kebocoran data itu sering terjadi. Nah, generasi muda bahkan semua generasi juga sebenarnya perlu untuk memahami keamanan digital agar tidak menjadi korban. Apalagi sering kita lihat juga ya, apalagi generasi milenial juga kadang kurang dalam menyerap informasi, kadang kurang untuk apa ya, cara menggunakan teknologi. Kita sebagai generasi muda juga harus sering memberi edukasi kepada mereka, gitu teman-teman. Kemudian media sosial itu mempengaruhi kesehatan mental. Ini lumayan fatal teman-teman. Karena apa ya? Karena kesehatan mental itu lebih penting dari apapun. Tuh. Nah, keterlibatan yang positif di ruang digital itu dapat meningkatkan empati, rasa percaya diri, produktivitas, dan jaringan sosial. Sedangkan pengalaman digital yang negatif dapat berdampak sebaliknya. Begitu, teman-teman. Kemudian, ruang digital itu memberi kesempatan untuk memberdayakan orang lain. Ini juga lumayan fatal juga, teman-teman. Nah, makanya kita sebagai generasi muda juga bisa menjadi agen perubahan melalui yang pertama, literasi digital untuk keluarga. Yang kedua, kampanye toleransi. Yang ketiga, dukungan terhadap keberagaman. Yang keempat, inovasi teknologi sosial. Nah, yang tadi aku sebutin itu tuh bentuk aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Gitu. Nah, simpulan apa saja sih yang bisa kita simpulin dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi? Nah, kedalaman analisis, contoh kasus digital, dan referensi dengan kehidupan sehari-hari itu menunjukin bahwa partisipasi digital generasi muda bukan hanya aktivitas online biasa, melainkan sebuah bentuk keterlibatan sosial yang memiliki dampak nyata bagi kualitas kehidupan berbangsa. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang tidak terbendung, kehadiran generasi muda di ruang digital itu menjadi salah satu penentu arah budaya bangsa ke depannya. Bukan mereka sekedar pengguna teknologi, tetapi juga produsen nilai, pembawa gagasan, dan penentu pola interaksi sosial yang tercipta dalam masyarakat digital. Ketika generasi muda aktif berkontribusi secara positif, baik melalui konten edukatif, gerakan sosial, dialog toleran, maupun kampanye anti-hoax, mereka itu sesungguhnya sedang membangun fondasi karakter bangsa yang cerdas, kritis, dan berkeadaban. Praktik partisipasi digital yang sehat memperkuat nilai-nilai demokrasi yang selama ini diperjuangkan, seperti keterbukaan informasi, penghormatan terhadap perbedaan, musyawarah, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Di saat yang sama,
ruang digital juga menjadi wadah aktualisasi nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang diwujudkan dalam bentuk interaksi yang saling menghargai, pemberdayaan kelompok rentan, dan pemanfaatan teknologi untuk kebaikan bersama. Nah, jadi aku sebenarnya mau ngajak teman-teman juga bahwa karena masa depan bangsa di tangan kita, generasi muda itu harus berpikir cerdas, bertindak bijak, dan berpartisipasi aktif demi Indonesia yang lebih baik. Nah, begitu teman-teman. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.